bentuknya itu dari pusar sampai ke bawah itu wujudnya itu buaya. Tapi dari pusar ke atas sampai kepala itu wujudnya kayak kera, cuma bulunya warna merah. Soalnya kalau sungai di Kalimantan kan nggak kayak sungai di Jawa kan yang banyak batu segala macam. Itu sumpah itu dalam banget airnya coklat, gede banget sumpah. Nah itu posisinya almarhum teman aku itu bareng lah sama teman-temannya yang lain, nyantai di pinggir apa namanya jembatan kayu itu kan, nyantai. Terus nggak disadarin, soalnya almarhum teman aku ini aku masih ingat apa namanya yang diceritain sama teman cewek aku itu, dia bilang kalau kayak ada yang manggil di dalam air. Iya, di dalam air. Di dalam air. Iya. Nah, posisinya pas di dalam air kan ada yang manggil, kan kayak konyol lah kan. Iya. Cuma yang dirasain sama temen cewek aku tuh kayak gitu. Ada yang manggil, cuma nggak direspon sama almarhum. Baru dipanggil, "Oi, turun." Ya spontan turun almarhum teman aku. Pleng, nyebur nggak tahu berenang. Nampaknya sih nggak tahu berenang lah. Nah, setelah nyemplung turun ke air, sempat sekali ngelambaikan tangan gini minta tolong, tapi nggak bilang tolong gitu, enggak, cuma ngelambaikan nggak sempat dia ngelambaikan tangan gini tolong. Teman-teman ngelihat kan, teman-teman yang lain kan, jadi ngelambaikan tangan tapi langsung ketarik lagi ke bawah ke dalam air si almarhum teman aku. Nah teman-temannya langsung turun, berempat itu turun buat nyelamatin. Pas diselamatin itu udah nggak ada lagi, jadi udah hilang. Nah ternyata nggak berhenti sampai situ, teman aku ceritain cewek itu. Terus dia bilang ternyata dia ngelihat semua kejadian selama almarhum itu sampai ada. Jadi kayak CCTV ya. Entah itu boleh percaya boleh enggak, cuma itu emang udah legendanya sana, udah ceritanya di sana emang kayak gitu. Jadi ternyata almarhum teman aku itu ditarik, namanya Bengkek. Bengkek itu ya emang penunggunya. Gambarannya dikasih. Kalau gambarannya itu, kalau dari ceritanya teman aku, terus dari cerita orang-orang dahulu, bentuknya itu dari pusar sampai ke bawah itu wujudnya itu buaya. Tapi dari pusar ke atas sampai kepala itu wujudnya kayak kera, cuma bulunya warna merah. Kebayang lah ya, kayak pokoknya ya susah lah digambarin, pokoknya kayak gitulah, nggak pernah ngeliat dan jangan sampai lah. Nah udah gitu duh bunyi, sorry, aduh. Nah, udah gitu pas jadi gambaran tentang makhluknya itu ya, siluman bengkek itu ya. Nah bengkek ini tangan aku kurang ingat lah ya, agak lupa. Tangan kanan atau tangan kirinya itu ada yang pendek ada yang panjang. Tangan kirinya itu pendek, tangan kanannya itu panjang. Iya bentukannya kayak gitu. Nah udah bisa gambarin kan kayak apa lah kan. Ada gambaran. Pas almarhum itu turun, bentar, belum. Pokoknya bengkek itu tangan kanannya panjang, kirinya pendek. Kalau kepegang sama tangan kanannya, ini masih bisa lepas. Yang panjang ini. Tangan bengkek yang panjang. Kalau kepegang sama tangan kirinya, ini udah nggak bisa lepas lagi dah. Nah, jadi posisinya almarhum itu pas lagi nyemplung, bengkek itu nangkap pergelangan kakinya. Pas pergelangan kaki. Pas di pergelangan kaki. Setelah dapat pergelangan kaki, almarhum kan ngelambai minta tolong, cuma nggak sempat nyentuh tolong gitu. Gini ngelambaikan tangan, langsung ditarik sama bengkek itu pakai tangannya. Setelah udah ditarik, terus pinggangnya almarhum teman aku ini dikepit pakai tangan kirinya, kan otomatis nggak bisa kemana-mana. Iya. Udah dikepit
sudah dikepit sama siluman bengkek itu kan, udah dikepit langsung diselamin, nyelam dah ke bawah air Sungai Pawan tuh. Dan itu dibawa muter-muter ke Sungai Pawan, gambaran dari teman cewek aku nih, dibawa muter-muter. Nah posisinya pas dibawa muter-muter ke Sungai Pawan itu pergelangan kaki almarhum ini dililitkan, dibelit ke buntutnya bengkek. Dekornya. Di buntutnya. Jadi beberapa waktu itu dimainkan sama bengkeknya. Nah, ya Allah, kasihan aku tuh. Jadi kadang dimainin, kadang jenazah jasadnya itu dinaikin ke permukaan, terus diturunin lagi. Beberapa jam sekali dinaikin, terus turunin lagi. Dan itu dibawa muter-muter ke Sungai Pawan. Dan itu udah berapa hari Kayak aku. semacam diarak gitu berarti. Nah itu kan udah 1 hari atau 2 hari lah aku kurang. Lupa juga kan kejadiannya berapa lama almarhum itu hilang. Nah setelah itu bengkek itu ngelepasin jasadnya teman aku. Jasadnya almarhum itu dilepasin, disangkutkan di tepian sungai. Tapi itu nggak ada penduduk sama sekali. Jadi sungainya itu bentuknya Y, arusnya, oke kan? Nah pas di simpang Y-nya itu, persimpangan Y itu ditaruh di situ, dilepasin lah sama bengkeknya kan, jasadnya itu udah disimpan, udah ngeletak di pinggir. Terus ada datang buaya putih. Jadi buaya putih itu penunggunya keraton di Ketapang. Mungkin teman-teman tahu lah, kalau di Ketapang tuh ada namanya kerajaan Matan, Tanjung Pur. Kerajaan Matan. Dan di itu konon katanya penunggunya itu emang buaya putih. Dan ternyata buaya putih itu nungguin jasadnya almarhum itu biar nggak dimakan sama hewan apapun. Nah datangnya buaya putih ini, beberapa saat kemudian datang buaya kuning. Nggak tahu itu siluman atau apa. Datang buaya kuning, terus datang buaya muara yang pengen makan jenazah ini. Tapi sama buaya putih ini dijagain, jangan sampai jasad ini dimakan. Wah, kenapa? Ya iyalah kan nggak mungkin kan, jangan sampai dimakan lah. Kalau dimakan kan nggak mungkin ketahuan, nggak bisa dibawa ke rumah kan. Dijagain sampai tim SAR itu datang ketemu. Berarti bisa dibilang si buaya putih ini baik. Bisa dibilang buaya putih ini baik. Tapi kenapa kok berdatang saat itu? Kurang tahu juga itu. Cuma visualnya disampaikan sama teman aku, Visualnya kayak gitu. emang dijagain. Berapa saat setelah jasad almarhum itu nepi ke tepian sungai, datang buaya putih. Cuma spontannya teman aku yang cerita ini, dia mikirnya buaya putih ini mau makan, mau makan gitu. Ternyata enggak, dijagain. Berapa saat kemudian datang yang buaya kuning, datang buaya merah, datang pengen makan jenazah. Cuma dijagain sama buaya putih. Dan itu sampai tim SAR datang tadi yang subuh itu. Sampai subuh itu. Subuh itu ya, untuk gambaran keadaannya nggak usah lah ya. Soalnya kan udah tahu lah kan teman-teman kalau gimana keadaan kalau kita kerendam di air aja udah kayak apa kan. Ya, pasti. Apalagi kalau misalkan sampai berapa hari gitu kan kerendam di air. Ya begitulah. Iya. Apa sih, bukan Nggak horor kan? Enggak, cuma lebih sedih. Soalnya kayak apa ya? Makanya tadi aku sempat kayak agak nangis juga. Enggak tahu kenapa, cuman kayak energinya itu yang masuk sedih. Iya. Sedih. Kalau kayaknya apa ya? Yang ku terima sedih, negatifnya negatif sedih sih. Soalnya si ini kayaknya mau ngomong sama yang mau disampaikan, cuman nggak sempet. Iya sih, lebih ke situ. Terus dan emang pas ditemuinnya pun pas udah nggak ada kan. Pokoknya almarhum tuh udah nggak ada pas tarik ke bawah pakai tangan kiri. Soalnya emang cerita
bengke ini emang setiap tahun pasti ada aja. yang Nggak mesti setiap tahun lah bro, pasti ada makan korban jiwa. pasti ada gitu ya. Nah, entah itu siapapun pasti ada. Dan pasti hilangnya pasti di Sungai Pawan itu. Makanya ditakutkan tenggelam sih yang bisa berenang gampang dibantuin sama temen. Iya sih. Kalau udah ketangkep, nah udah balik ya, jangan sampai. Kalau udah ketenggelam kena apa siluman Yo, apa. makanya percaya nggak percaya, cuman kan emang Emang terjadi seperti iya, itu nah. gitu loh. Kalau untuk aku pribadi percaya nggak percaya sih, cuma kejadian itu selalu ada. Itu Itu yang buat kita kayak gimana ya, percaya atau enggak ya? kayak mau percaya, cuman kejadiannya Iya, beda gitu loh. kejadiannya ada. Kisah nyata makanya realnya itu ya beda sama yang itu gitu loh. Iya sih. Jadi apa? Iya. Ya kurang lebih kayak gitulah kalau di tanah Kalimantan. Jadi ternyata itu ya, apa namanya, aku baru dengar sumpah serius. Jadi kayak siluman di Kalimantan baru dengar kali ini. Makanya aku kayak yang aku terima tadi, makanya kayak speech lah, kayak nggak bisa ngomong kayak ternyata ada gitu loh. Dan apa namanya, hal-hal kayak gini emang, Sampai ngerebut nyawa itu loh yang aku heranin. dan itu nggak cuma di tanah Jawa loh, Iya. yang di Kalong juga ada kan. Mungkin semua daerah pun ada. Hah? Cuman beda-beda penyebutan mungkin. Beda bentuknya kayak apa, beda. Nah ini aja guys. Untuk pesan-pesanmu lah untuk teman-teman yang suka main-main di tempat-tempat yang dalam tanda kutip belum terlalu mengenal tempat itu. Itu pesan-pesanmu apa untuk para pengisah ini? Nah, untuk teman-teman Alkisah mungkin kalau kita pengen berwisata ya Bung ya, pengen berkunjung ke suatu daerah, setidaknya kita pasti pengen kenal apa yang ada di daerah itu. Oke. Yang paling populer di situ apa, kemudian sampai cerita rakyat di situ pun kita harus tahu. Karena apa? Sebagian daerah pasti ada yang memperbolehkan. Contoh, sebagian daerah ada yang memperbolehkan kita ngucapin ini. Oh iya ya. Terus ada yang nggak boleh ngucapin ini. Di daerah tertentu pasti ada. Entah itu di gua, entah itu di mana. Nah, kemudian pun kalau misalkan untuk di alam bebas segala macam, usahakan jangan sendirian lah. Apalagi kalau kayak tadi kan, kalau untuk mandi ke sungai, usahakan jangan sendirian. Pasti, ayolah kalau mau mandi bareng, ayo bareng berdua. Tapi jangan sendirian. Kalau yang untuk nggak bisa berenang, sumpah jangan macam-macam dah. Jangan sekali-sekali. Ya sekali-kali. Terus udah yang pertama ngerepotin diri sendiri, ngerepotin teman orang lain, terus nyawa juga taruhan. Jangan sampai jauhan dari bala lah. Cuma itu sih cuma banyak. Tapi kan sekarang banyak juga kan, banyak kayak anak-anak alay yang kayak ayo kesini bagus nih tempat ini, tapi tanpa dia tahu sejarahnya dan kisah-kisah. Kadang-kadang juga dia tahu kisah-kisah sejarah-sejarah di sana dan mitos-mitos. Cuman karena keegoisan untuk apa ya, kasarnya bisa dibilang keegoisan untuk Upload di Instagram, itu lebih besar, pamer, mengabaikan yang lain. Nah kan kebanyakan gitu. Makanya untuk pesanmu aja untuk khusus anak-anak yang apa bisa bilang apa, alay ya, bilang alay ya. ya, untuk alay ini gimana sih? Kalau untuk teman-teman alay sumpah, mungkin kalian berani kalau pas lagi rame-rame. Tapi kalau pas cuma lagi bertiga, berdua nggak mungkin berani. Contoh misalkan kalau lagi rame misalkan sekarang ya, kayak kemarin yang aku tahu itu kayak di mana itu, di Mojokerto. Oh, Feeling good segala macam itu kan. Nah itu oleh karena apa, yang datang kan itu rame Gung. iya sih. Coba yang datang cuma rombongan mereka aja, mereka pasti mikir 2 kali itu. Yang pertama pasti mereka akan cari tahu tempat itu kayak apa lokasinya. Pasti. Tapi kalau lagi rame-rame mereka cuma mikir, Ikut aja. paling kalau aku celaka pasti banyak yang nolongin. Simpelnya kan kayak gitu. Tapi kalau cuma berdua bertiga pasti lebih mempersiapkan safety lah ke diri sendiri. Entah itu dalam bentuk perkataan, barang bawaan segala macam, pasti lebih safety banget. Juga menghormati yang di sana kan, kayak adat istiadat atau apapun itu kan. Pokoknya tutur kata, perilaku tuh harus tetap dijaga. Iya sih. Apalagi untuk Soalnya kebanyakan emang yang sering diabaikan kan emang tutur kata kan. iya, oleh karena itu kan hal yang sepele kan. Itu. Kita kan lebih kena ke sesuatu yang masuk akal. Contoh misalkan kalau di sini jangan bilang anjing, nanti kesandung segala macem.
pasti mereka ala tahayul itu, tapi kalau udah kejadian benar ternyata oh ala ada ya ternyata. Atau mungkin dia bilang orang yang berpikir rasional aja, mungkin untuk menutupi ketakutannya dia, bisa jadi. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu kebanyakan kan hilang duluan. Iya kan? Kebanyakan. Oke, untuk teman-teman yang sampai lah nggak remeh, apalagi di negara kita kan culture-nya, budaya kan sangat banyak sekali. Kita nggak tahu budaya satu dengan yang lainnya tuh kayak apa. Mungkin yang lumrah di budaya ini tapi dengan budaya lain kan nggak lumrah. Beda-beda semua. Pokoknya nggak ada benang merahnya ya kan, yang penting saling menghormati ya kan, jangan meremehkan di tempat apapun itu kan. Apalagi yang nggak pernah kita kenal, nggak pernah kita kunjungi sebelumnya. Oke, untuk teman-teman mungkin ceritanya Dikit haru dikit haru karena daripada horornya. Mungkin dari minggu-minggu yang lalu ini yang kisah yang amat sangat mengharukan lah, jadi bilang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kisah, cerita ataupun itu bisa kalian share ke kami, bisa lewat email yang udah tertera nanti di deskripsi ataupun di Instagram. Jadi teman-teman bisa share ke kita, nanti akan kita bawakan. Oke. Seperti itu. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Oke, Gung. Ya, sama-sama, Gung. Jangan lupa untuk tetap kita untuk berkisah, bercerita, dan berbagi. Dan jangan lupa juga untuk berpetualang. Saya akhiri untuk kisah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.